Tapi sebagai seorang suami, kita juga harus punya prinsip. Katakan sama istrimu, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, tidak usah menjadi tulang punggungku. Kalau kamu pengen mendapatkan penghormatan dari istrimu, maka kamu harus menempatkan posisimu pantas untuk dihormati oleh istrimu. Jika rencana itu tidak berhasil, ubah caranya, tetapi jangan pernah ubah tujuannya. Aku yakin pasti kamu ada masalah. Lighting on. Audio ready. Camera roll. Laki-laki itu kan imannya perempuan nih Ustadz. Nah kalau ada perempuan nih, misalnya penghasilannya lebih gede dari laki-laki. Boleh-boleh saja, tetapi dia tidak boleh melupakan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Oh, kebanyakan kan jadinya kayak istri menguasai suami tuh. Ya, begitu Atta nikah dengan Aurel, itu kan sama halnya Anda bertukar tulang rusuk. Bertukar apa? Atta menjadi tulang punggungnya Aurel dan Aurel menjadi tulang rusuknya Atta. Maka sebenarnya sah-sah saja cewek itu kerja. Sah-sah saja. Jadi kalau aku misalnya ngizinin nih, aku memang mau ngizinin dia kayak nanti dia tetap nyanyi, ataupun tetap dia harus paham fitrahnya sebagai seorang istri. Iya. Saya nggak ada masalah kok para istri itu bekerja. Nggak masalah. Ingat, suami itu hanya titipan. Oke. Kalau nggak dipanggil Tuhan ya minimal diambil mantan. Iya, itu kan. Oh maka itu maksudnya kalau nggak diurusin takut diambil mantan. Diambil mantan. Tapi sebagai seorang suami kita juga harus punya prinsip. Katakan sama istrimu, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, tidak usah menjadi tulang punggungku. Artinya kalau toh kemudian dia bekerja, tetap saja kita harus menafkahi dia. Walaupun penghasilan dia lebih banyak daripada suaminya, suami penghasilannya lebih sedikit daripada istrinya, tetap saja menafkahi. Karena bagaimanapun tulang punggung adalah laki-laki. Nah, nafkah dalam Islam tuh ada apa aja sih Ustaz? Ada nafkah lahir dan nafkah batin. Lah, kameramen ini hanya siap nafkah batin, tidak siap nafkah lahir. Codoh. Nafkah lahirnya mau, nafkah batinnya mau, lahirnya nggak mau. Banyak kan gitu ya Ustaz ya? Rata-rata begitu. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Oh, yang kewajiban itu nafkah batin juga? Dua-duanya ya? Iya dong, nafkah batinnya. Makanya nanti ada sigot taklik ketika kamu menikah. Ada peraturan-peraturan di situ. Lah, suami harus bisa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau nafkah lahir itu apa sih Ustaz contohnya? Nafkah lahir ya sandang, pangan, papan. Apa aja tuh? Ya rumah, nafkah ekonomi maksudnya keluarga. tinggal di tempat yang baik. Tinggal yang baik, kasih terus, makan. Makanan sehari-hari. Menjamin keberlangsungan hidupnya. Hidup. Itu nafkah lahir. Kalau pakaian yang bagus. Kalau yang misalnya nih, kan ada juga pasti suami-suami yang gimana nih kalau istrinya mintanya berlebihan dari penghasilannya dia misalnya. Nah, kayak misalnya penghasilan gaji suaminya misalnya 3 juta, tapi dia minta sebulan make upnya 5 juta, tuh gimana Ustaz? itu namanya BPJS. Apa tuh? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya. Ini ngeri nih kalau kayak gitu loh. Oh ngeri, tapi itu nggak boleh kan Ustaz? Nggak boleh. Itu kalau dia nanti bilang ini, kan kamu harus menafkahi saya make up saya 5 juta. Menafkahi itu sewajarnya. Oh. Sewajarnya. Jangan kemudian berlebih-lebihan sehingga suaminya malah dituntut yang enggak akhirnya kalau menjadi pejabat korupsi. Akhirnya menghalalkan semua cara. Gara-gara istri. Iya, itu tentunya bukan istri yang soleha. Kebanyakan orang sekarang kan bergaya-gaya di sosial media gitu Ustaz. Penyakit. Penyakit. Maka saya mau bilang sama atau mau ketemu ini ya. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Wah. Jangan gara-gara medsos menjadi murka Tuhanmu. Wah, luar biasa. Makanya dakwah itu bukan profesi, bro. Bener. Tapi apapun profesinya harus berdakwah. Wah, berarti saya juga bisa berdakwah ya Ustaz? Bisa dong. Cuman saya tuh ngerasa belum pede ngedakwah. Sebisanya. Saya belum pede karena saya belum nikah Ustaz. Kalau udah nikah kan kayak, kalau belum nikah pasti masih ada jeleknya saya. Ini kamu aja karena masih. Karena orang menikah itu mendapatkan separuh iman. Iya, makanya segera menikah supaya segera mendapatkan separuh iman. Separuh iman, amin. Anang rungokno nang. Santai bro, gak akan marah sama gua dia bro. Gak ada ya? Gak akan? Gak akan marah. Pokoknya pipi tuh nurut aja ya? Iya, marah gua marahin genti dia. Oh siap. Tapi emang bener guys ya, aku tuh kan kekeh di 21 Maret ternyata tuh guys ya, Gus kita Miftah ini sepemikiran. Salah satu yang support untuk segera yang menjadikan ini jadi sebelum Ramadan. Karena tadinya perdebatan kita karena tuh saya nggak mau dia itu di bulan Ramadan masih bermaksiat. Karena apapun itu minimal menyebarkan fitnah. Bener. Itu belum nikah kalau udah sahur bareng, ini bareng jadi fitnah. Walaupun beda rumah tetap nggak boleh, nggak enak ya Ustaz ya. Saya kemarin satu kamar sama artis, tapi ya itu aku di kamar dia di TV. Aku cuma lihat TV maksudnya.
Tapi nih Ustadz ya, kalau ada juga kan suami-suami yang takut istri itu Ustadz. Itu menurut Ustadz gimana sih yang kayak, jadi dia tuh kayak istilahnya tuh kayak ditucuk hidungnya tuh sama istrinya gitu. Istri juga harus paham, jangan sampai kemudian Anda menjadi remote bagi suami Anda. Kadang-kadang baru pergi, kemana mas kok belum pulang? Nah, itu namanya remote. Itu remote. Jadi bedakan antara antara cemburu, antara curiga, antara ngatur dan lain sebagainya. Kalau kemudian normal-normal saja itu nggak ada masalah. Malah Gak ada masalah. Contohnya ada begini, masalah. Siti Aisyah itu juga cemburu sama Rasulullah. Oh iya. Istrinya yang paling dicemburi oleh Siti Aisyah adalah Siti Khadijah. Lah, artinya orang cemburu itu boleh. Wajar. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebihan. Sayang badan, pilih mie yang dipanggang, yaitu mie lemonilo. Gue lagi makan mie lemonilo rasa kari ayam. Nah guys, sesuai anjuran pemerintah, konsumsi lemak sehari itu maksimal 5 sendok makan. Tapi mie lemonilo kandungan lemaknya cuma setengah sendok makan guys. Keren gak tuh? Kenapa bisa gitu? Kenapa? Karena mie lemonilo itu menggunakan teknik pemanggangan tanpa minyak guys. Jadi minyak itu nggak nyumbang lemak. Buktinya nih, air rebusannya jernih, nggak berminyak. Dan air rebusannya bisa dipakai langsung. Tuh guys, lemonilo ini tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa. Warna minyak nih guys, dibuat dengan saripati kunyit. Dan aja nih kuahnya. Enak ya? Gak bikin haus, jadi nyaman dimakan setiap hari. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Pilih lemonilo, kita jadi lebih hebat. Makanya sekarang kan cewek, coba kamu jaga kemesraan. Bagaimana cara menjaga kemesraan? Jadi gini bro, aku sendiri dalam rumah tangga itu sama istri selalu tak anggap guyon lah, humor lah. Jangan terlalu dianggap serius. Laki-laki itu jangan egois. Aku tuh imam, harus dihormati. Pertanyaan saya, kamu pantas nggak dihormati? Kalau kamu pengen mendapatkan penghormatan dari istrimu, maka kamu harus menempatkan posisimu pantas untuk dihormati oleh istrimu. Ya harus dong. Imam itu kan memang harus diikuti oleh makmum, tapi imam yang benar. Kalau imam nggak benar ya Imam enggak. harus dikritik dong. Dikritik. Imam salah, harusnya dia sujud, harusnya dia rukuk tahu-tahu sujud. Kan perlu diingatkan. Subhanallah, berarti yang salah. Artinya kita sebagai imam kalau punya salah juga boleh diingatkan oleh makmum kita, oleh istri kita. Betul. Jadi harus tahu lah posisinya ya Ustadz ya. Kalau sampai hari ini posisi kamu mau menikah seperti ini, apa sih kendala yang kamu hadapi? Gantian aku yang tanya nih. Oke. Karena aku juga host. Nanti aku datang ya. Harus ke acara aku. Oke. Kalau ditanya apa yang paling ditakuti Ustadz? Bukan ditakuti, tidak hanya ditakuti, tapi kendala-kendala sampai hari ini. Kan biasa sih. Kemudian ketika kita mau menikah ada masalah. Banyak sih. Apa sih yang bisa kamu itu sampaikan ke teman-teman? Dari beberapa bulan yang lalu, dari tahun lalu bahkan banyak lah, apalagi pandemi ini kan Ustadz ya. Dari segala macam halnya. Tapi yang paling aku takuti itu sebenarnya Apa ya? Atau kendala apa ya yang menurut kamu paling berat kamu rasakan sebelum menikah? Lumrah kan? Kamu ngomong aja nggak apa-apa. Jadi aku punya quote sebelum kamu jawab ya. Jika rencana itu tidak berhasil, ubah caranya, tetapi jangan pernah ubah tujuannya. Oh, caranya aja. Caranya saja, tujuannya tetap. Barangkali caranya yang masih belum benar kita benerin. Tapi tujuan kita fokus nikah. Bener. Iya kan? Aku yakin pasti kamu ada masalah. Iya, iya sih. Cuman sekarang makin kesini makin terbuka sih, makin Ustadz. clear ya. Makin clear. Satu persatu aku lewati terjangan-terjangan badai. Ya. Karena menurut aku ini pernikahan menuju rumah tangga, menyatukan pikiran ini segala macam itu benar-benar buat aku stressful sih awalnya. Kalau orang bilang menikah itu menyelesaikan masalah, tidak sepenuhnya benar. Pasti nambah masalah. Karena bagaimanapun juga dua orang yang berbeda dijadikan jadi satu. Bener. Tapi kehebatan pernikahan itu apa? Masalah yang tadinya diselesaikan satu orang Jadi menjadi ringan diselesaikan. karena diselesaikan oleh dua orang. Nah, itu fungsinya pernikahan itu. Maka kalau kamu tadi punya banyak masalah sebelum menikah macam-macam, ingat, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Wah. Gokil. Apa gara-gara gue di pinggir kolam renang jadi cerdas sih? Emang suka air ya Ustadz? Suka air. Apa saya. buaya dulu? Ya, Sempet? Bukan sih, tapi Apa? suka lubang buaya. Nah ini pertanyaan yang memang mungkin ditunggu-tunggu di sini. Apa tuh? Kenapa Ustadz menjadi wali nikahnya aku nanti? Ya, jadi begini. Satu, karena ada kedekatan yang luar biasa antara aku dengan Anang dan Asanti. Jadi hubungan kita itu udah sekian lama. Kemudian
memang dalam hal agama itu bahkan termasuk kadang-kadang soal karir, Anang banyak konsultasi dengan saya. Saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai gurunya Anang. Tapi bagi saya kita bersahabat saja dah. Ya, sahabat yang baik itu siapa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Jadi kamu jangan suka dengan orang yang hanya memuji kamu. Itu pasti pada akhirnya menjerumuskan. Ya kalau kamu salah saya tegur, sama Anang salah saya tegur, saya nasihati. Kalau benar saya dukung. Saya di podcast Anang pernah bilang, apa sih bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Kalau atas senang semuanya mau datang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Dan sahabat, 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Dan saya selalu menempatkan diri saya kepada teman-teman sebagai seorang sahabat. Saya sahabatnya Atta, artinya kalau Atta salah ya tegur. Lah, saya dengan Mas Anang juga sama seperti itu. Maka kemudian ketika beliau bilang, Gus, aku bisa nggak dibantu? Dibantu apa, bro? Aku pasrah sama Gus untuk menikahkan Atta dan Aurel. Saya bilang sebagai sahabat kamu, kalau kamu mau ya oke saya lakukan. Tolong aku dibantu ya Gus ya. Karena saya tahu betul secara psikologis Asanti memang tak lihat paling dalam tanda kutip stres lah. Anak pertama bro itu loh. Tapi itu menunjukkan rasa cintanya Asanti kepada Aurel. Bahwa pernikahannya ini harus betul-betul perfect. Harus betul-betul sempurna. Dan ini saya acungi jempol. Maka kalau dulu bilang ibu tiri itu kejam, nggak akan nampak kekejaman itu di wajah seorang Asanti kepada Aurel. Ini bagi saya luar biasa. Lah, karena itu saya sebagai sahabat saya bantu dia. Bahkan dia bilang, Gus nanti kalau ada pertanyaan tentang Atta, tentang Aurel, tolong nanti dibantu. Aku tuh hampir tiap hari bro di japri sama wartawan, tapi belum pernah aku tanggapi karena aku belum ketemu sama kamu. Oke. Si Anang bilang, Gus nanti sekalian jadi juru bicara keluarga ya ketika pernikahannya. Oke saya bantu, apapun itu. Termasuk konsep walimah yang kita nanti mau bagi nasi di 21 kota, aku bantu. Nah, mulai hari ini kita udah ketemu sama kamu, kalau memang ada pertanyaan wartawan yang melenceng akan aku luruskan. You tanya alasannya apa, ya barangkali itu. Karena seorang sahabat. Seorang sahabat dan dia ngomong sama aku, yuk saya bantu. Tapi aku baru ketemu sama Gus Miftah sekarang, aku udah banyak tahu tentang beliau dan aku ngerasa kayak udah kayak sahabat Gus Miftah. Padahal udah dari dulu mau ketemu. Oh iya. Si Anang, ayo bro ketemu. Ya belum kesempatan saja gitu. Ya maka saya bilang ke depan kita bisa tidak hanya proyek dunia lah bro, proyek akhirat lah. Apalagi sekarang musim pandemi gini kan banyak orang takut mati sebenarnya. Benar. Maka dia butuh belajar agama. Ini kesempatan. Bagaimana subscribermu yang sekian juta itu juga dimanfaatkan untuk dakwah. Contoh begini, aku punya konten, you punya media. Ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kata Al-Qur'an. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana kemudian kita juga bisa dakwah bareng. Aku punya kontennya, you punya medianya. Kan bisa berkolaborasi. Nah, entah nanti acara TV, acara yang lain, acara off-air. Siap Ustadz. Pokoknya aku mah kalau soal yang project-project akhirat aku suka nih Ustadz. Lagi iyalah bro, sekarang dunia kayak gini kan semua orang ketakutan akan mati. Pandemi gak segera berakhir. Waduh, iya sekarang harus akhirat. Tapi tetap saya pesan sama kamu bahwa cinta kamu kepada Aurel itu tetap berangkat dari hati bukan dari mata. Betul, setuju. Kenapa? Ustaz. Karena cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berangkat dari hati sampai berakhir tidak akan pernah mati. Banyak banget quote-nya ya guys ya. Menuju ke hari hari akad ya. Belum resepsi nih Ustadz ya. Hari akad apa sih yang aku harus siapin Ustadz biar apa ada bacaan khusus nggak sih yang bikin aku tuh nggak stres gitu karena banyak banget gitu yang. Yang pertama tetap harus meluruskan niat bahwa nikah ini adalah sunnah Nabi. Dan begitu kamu menikah, kamu diakui faman rohibaan sunati falaysa minni. Kalau kamu membenci nikah, berarti kamu bukan umatnya Nabi. Begitu kamu menikah, berarti kamu diakui betul sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jaga niat, luruskan niat. Nikah ini adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Maka semua dalam pernikahan menjadi sebuah ibadah. Lah, ibadahnya bentuknya apa saja? Nanti pas nasir pernikahan berdua sama orang tak kasih tahu. Jadi ada lagi ntar kita ketemu gini. Jadi nanti setelah lamaran nih, bocorannya kita mau adakan pengajian. Iya benar. Pengajian sama Ustadz nih ya. Ya, jadi harus meluruskan niat. Oke. Jadi kalau dulu orang bilang atas sama Aurel itu cuma settingan macam-macam. Banyak banget. Aduh kalau itu jelas banyak. Nggak usah dengerin omongan orang. Banyak banget tuh. Karena itu paling gila tuh Ustadz tuh. Kamu tahu nggak orang susah itu yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Bener. Yang ada yang di bawah ngomongin yang di atas. Setuju. Nggak ada yang di atas ngomongin di bawah. Sepakat. Yang ada Aim ngomongin Jokowi, nggak mungkin Jokowi ngomongin Aim.
Aib. Itu yang di belakang ngomongin di depan, bukan di belakang, yang di depan ngomongin di belakang. Artinya apa? Kalau kamu diomongin sama orang, berarti hidup kamu lebih menarik daripada orang itu. Sedap. Siap pokoknya ya guys. Tapi ada doa khusus nggak sih Ustadz? Kayak biar nggak stres, biar nggak deg-degan. Misalnya kayak doa Tetap dari banyak Ustadz. baca sholawat. Salawat. Apapun sholawatnya. Sholawat. Sallallahu ala Muhammad juga udah sholawat. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Istri Gus itu sehari 15.000 kali. Gila nggak? Istri Gus. Sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Soleh. Betapa sayangnya saya dengan dia. Karena sholawatnya memang luar biasa. Kita juga bisa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini ada masalah. Kayak ntar pas pengajian harus ada kursus khusus Ustadz. Iya, termasuk nanti supaya tidak grogi ketika akad nikah. Ada nanti juga kita nih? latihan dulu. Latihan dulu. Aduh bakal panjang nih sama Ustadz ya. Aduh. Walaupun kelihatannya bacaannya bisa gampang kita baca, tapi kan ada nervous, bro. Iya. Apalagi katakanlah itu betul-betul satu hal yang sakral, yang dalam agama disebut misakon holidon, perjanjian yang sangat berat. Karena pernikahanmu tidak hanya disaksikan oleh manusia, tapi juga oleh Allah, oleh malaikat, oleh alam langit, semuanya menyaksikan. Makanya kita nggak boleh main-main. Bener. Lah nanti pas nasihat pernikahan akan aku sampaikan kamu, sakinah itu apa sih? Mawadah itu apa sih? Rahmah itu apa sih? Suami yang baik kriterianya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Bakal panjang berarti ya guys ya. Konten kita masih banyak, bro. Siap. Dan semua konten ini malah menurut aku banyak dakwahnya nih di dalam ini ya. Ya, Ini kayak podcast ini menurutku nih dakwahnya tebel banget nih. Ya saya pikir Daging semua ini. kenapa enggak? Ya hari ini kita sudah enggak haruslah bikin konten yang lebay itu kan. Ya ada dakwahnya lah. Bener. Seperti Tapi itu dakwah. tetap seru ya. Tetap maksudnya bukan dakwah Siapa yang... bilang dakwah itu enggak menyenangkan, bro? Iya. Nyatanya menyenangkan kok. Saya kemudian kenapa bikin banyak quote? Karena saya meyakini anak-anak muda, kaum milenial itu senang dengan quote-quote seperti itu. Setuju. Dakwahnya melalui quote, melalui TikTok, melalui YouTube. Ayat kita quote-kan, kemudian dari itu dipotong jadi bahan TikTok dan lain sebagainya. Silakan saja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi guys ya, Gus Miftah ini adalah temannya Pipi sudah 10 udah tahun. 7-10 tahun lah. 7-10 tahun. Sama Anang Asanti itu udah Setelah lama. kenal 7-10 tahun sama Pipi, menurut Ustadz aku udah cocok belum nih jadi calon mantunya Pipi gitu. Jadi yang pertama soal kristalisasi keringat. Saya tahu betul kemudian perjuangan Anang dari ruko sampai sukses hari ini. Dari dia tinggal di ruko sampai punya rumah sebagus itu. Dari soal itu kalian udah mirip. Perjuangannya Sama-sama pekerja keras. Sama-sama pekerja keras. Artinya apa? Saya selalu mengatakan ketika kamu melihat orang sukses, jangan dilihat kesuksesannya. Wah cakep. Wah, sekarang Atta udah punya mobil mewah, udah punya rumah di Pondok Indah. Itu nggak penting. Yang perlu kamu pelajari adalah kenapa dia bisa sukses. Jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya. Maka saya selalu mengatakan kenapa keringat itu asin? Ya, karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Sepakat sekali. Dan saya belajar dari Atta yang dulu dari zero to hero. Ingat, kalau ada orang yang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Sedap. Siap pokoknya ya. Jadi guys ya begitulah Lah ini, jangan you ada kecocokan dengan Anang di situ. Anang pekerja keras, kamu pekerja keras. Oke. Lah sekarang kamu tidak hanya kerja keras. Kerja itu harus keras, kerja itu harus cerdas, kerja itu harus ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup, dan kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Dahsyatullah. Itu kan, dan kalian sama. Bener. Artinya kalau dari itunya kamu memang layak. Makanya kalau aku ketemu sama Pipi itu nyambung. Nyambung. Karena mungkin seperjuangan gitu ya. Ya Merasa cocok jadi. perjalanannya sama itu. Sampai kemarin saya bilang, ini kamu lihat nggak Nang? Dulu dari sebelum Asik itu namanya dulu apa dia? A5. A5 itu kan, A5 dulu. A5. Kemudian Asik. Ini tambah satu lagi calon menantu. Inisialnya tetap sama. Aha, gila nggak? Jadinya Asep sekarang. Bisa Asep. Asepen. Asep. Ya kan? Kan kalau menantunya Miftah kan nggak enak, asem. Kan M Miftah. Ini Tuhan ngasih ya aha sama. A juga itu loh. Ini bukan sebuah kebetulan loh bro. Ini jalan Tuhan. Berarti dengan menikah ini juga aku berhasil memporak-porandakan peramal-peramal Ustadz. Peramal ngomong apa? Karena di YouTube nih ya, viral di YouTube, infotainment segala macam, banyak peramal-peramal muncul. Ngomong? Nyari panggung dengan ngomong ini hubungan cuman settingan. Ini ada deal antara mereka berdua. Dan nggak akan menikah. Ini hubungan cuma sementara. Banyak banget peramal yang muncul dengan kata-kata seperti itu. Ketika ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu.
Nggak usah percaya dengan omongan peramal. Alah, apaan? Kan lagi nges nih peramal-peramal, malah view-nya banyak-banyak nih Ustaz yang Aduh. ramal-ramal. Ini nanti ada pesawat jatuh. Kalau beneran jatuh, Iya kan? diklaim bener. Kalau nggak ada yang jatuh, diem. Oh, jadi kebanyakan itu ini aja Ustaz ya apa? Alah, yang ngepas-ngepas ke saja. Ngepas-ngepasin aja. Dan kita nggak boleh percaya dengan ramalan. Oke. Kita punya Tuhan kok. Percayalah dengan Quran, percayalah dengan hadis. Kapan percaya dengan ramalan? Yang bisa membuktikan ini benar cuman kamu. Bahwa saya mau menikah karena cinta saya kepada Aurel. Dan saya meyakini cinta kamu kepada Aurel itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Apa tuh Ustaz? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Aduh guys, seru banget. Kalau nih. ceritanya layak nggak seorang Atta Halilintar jadi menantunya Anang? Sangat layak. Amin. Terima kasih Ustadz Gus Miftah dari Jogja datang ke sini. Punten banget, hatur nuhun Ustadz. Ya. Semoga nanti aku kayaknya bakal banyak konsultasi dan banyak cerita-cerita dan aku Karena nanti semakin nanti mendekati hari H pasti akan banyak muncul kecemasan-kecemasan. Betul. Banyak muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Barangkali di saat seperti itu kamu butuh teman curhat. benar. Mungkin nanti banyak kekhawatiran yang aku nggak bisa cerita di sini Ustadz. Iya makanya. Karena menurutku Private lah. iya private dan ya kalau orang tahu juga nanti jadinya buruk buat segala macam hal gitu. Yakin Jadi better. ketika kamu niat ini sebagai bentuk ibadah, maka akan ada kemudahan-kemudahan dari Allah. Yakin. Amin, alhamdulillah. Ya guys, sebelum closing saya pinjam quote-nya dari Gus Miftah, katanya cinta itu dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya. Luar biasa, terima kasih Gus Miftah. Aku Atta Halilintar. Dan aku Gus Miftah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.